Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi nih. Jadi setelah sekian kali kita Google Meet, kok semakin banyak ya materi-materi yang ingin disampaikan dan diskusi dengan teman-teman, mas masalah kentang, mas masalah jahe, tabu lampot dan lain sebagainya. Wah, ini bisa jadi materi bagi banyak orang. Jadi ya ini bisa nanti kita belajar bersama bagaimana sih strateginya. Jadi bisa nanti kita ulas satu persatu, dan di sini saya tegaskan kita mencari solusi bersama tanpa ada yang saya yang paling pintar, tidak, atau ada yang saya masih PAUD. Itu kata-kata PAUD itu saya kata-kata yang agak gimana ya, wong semuanya udah pada tua kok saya PAUD ayo kan. Itu yang kurang asik bagi kami. Jadi kita belajar. Nah, sebetulnya saya nunggu satu orang. Ini bangkuku udah datang nih yang punya jahe, terus tabu lampot hampir kayak Mas Sugianto udah datang tuh. Terus ini kentang, ini Mas Akbar Zakaria. Ini yang belum muncul, tapi enggak apa-apa deh. Kita mulai dulu. Kalau yang punya kentang ini belum mulai, kita mulai dulu dari jahe. Kebetulan ini tadi pagi saya jadwalkan presentasi mengenai budidaya jahe dan naik di YouTube. Jadi sudah pas lah materinya itu. Kita malam ini kita ulas kenapa sih jahe gitu. Oke, jadi nanti yang baru datang langsung ikut aja, jangan khawatir. Nah, kita tetap ini kok kita rekam di channel Wahyu Garuda. Insya Allah kali ini peralatannya sudah agak mumpuni, cuman ya tetaplah setiap kali online kita perbaiki. Terima kasih teman-teman yang care di situ. Jadi nanti semakin baik, jadi semakin jelas, mudah, enggak ada ganggu, enggak ada noise, enggak ada bagian-bagian yang terpotong, mudah-mudahan. Oke, kita mulai dengan jahe. Bismillah. Bagaimana? Ada dua metode, metode untuk budidaya jahe ini. Jadi satu metode konvensional, dan yang kedua ini metode vertikultur. Nah, ini bahasa umumnya. Yang konvensional ini kita tanam di lahan, Nah, kalau yang vertikultur ini di polybag atau sak bekas. Nah, kita mulai dari mana dulu? Kita kalau mulai dari polybag sak dan ini sebetulnya metode yang saya share pagi ini tadi, budidaya jahe dengan kearifan lokal. Nah, itu saya share dia vertikultur. Nah, nanti kita ulas itu. Tapi saya ingin bahas yang di konvensional. Kalau vertikultur itu sama kayak kita tanam polybag biasa, media harus bagus dan lain sebagainya, pupuk, nutrisi dan lain sebagainya, itu selesai. Nah, kalau di konvensional banyak variabel. Tanahnya itu bagaimana kesuburannya, sumber airnya bagaimana, terus kemudian riwayat sebelumnya, apakah ada serangan hama yang yang lagi boom, misalnya Fusarium kah, atau Pseudomonas solanaceae, atau biasa disebut busuk umbi kah, atau busuk akar kah, atau
jamur-jamur yang lain patogen. Nah itu perlu kita teliti. Kalau tanam di vertikultur, tanam di polybag, enggak. Tanam, kita siapkan media yang benar, tanam, selesai. Tapi nanti perlu kita bahas karena keduanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang kelemahan dan kelebihannya. Cuman sekarang kita akan bahas yang konvensional. Kita bahas dulu yang konvensional. Nah, tentunya teknologinya pertama yang perlu dilakukan adalah pembenahan tanah. Terus yang kedua, persiapan persiapan bibit, persiapan dan perlakuan. Yang ketiga, perawatan. Kita mulai dulu dari pembenahan tanah. Sebenarnya pembenahan tanah kita sudah pada tahu bagaimana membentuk kantong mikroba, penyiapan bahan organik dan lain sebagainya. Tapi dari itu semua pembenahan tanah ini ada satu yang perlu kita perhatikan. Sebetulnya ini tidak berlaku untuk jahe tapi semuanya. Apa? Lingkungan. Ini erat hubungannya sama hama, baik dia insek maupun patogen. Kita perlu kolek dulu lingkungannya dengan pembenahan tanah tadi ya, lingkungannya. Musim lalu kita bertani jahe di lahan ini, kendalanya apa? Misal, kalau kendalanya patogen, berarti tentunya kita harus menyiapkan, misal ya, lingkungan. Ini ada serangan patogen. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita perlu menyiapkan pesnap, funginap, dan lain-lain. Menyiapkan pesnap. Jadi ini artinya kita harus melakukan kegiatan preventif. Sebetulnya di teknologi konvensional, di teknologi ini, kita itu mutlak melakukan ini, preventif ini. Kenapa? Kalau kita sampai lolos, kita melakukan kegiatan kuratif yang artinya kita mengendalikan, berusaha menghentikan serangan patogen, serangan hama, itu akan lebih berat. Satu, karena di situ sudah kondisi memang di situ endemiknya, di situ tempat hidupnya patogen. Kedua, tanaman ini, jahe ini, kalau sudah terserang, cepat sekali dia menyebar ke teman-temannya gitu. Jadi seringkali kita lepas gitu loh. Preventif bukan berarti sebulan sekali, 2 minggu sekali. Tidak. Preventif ini dilakukan perlu untuk menjaga keseimbangan, menjaga dominasi mikroba yang menguntungkan. Salah satu kegiatan preventif ini adalah aplikasi komposting. Sebetulnya kita sudah dapat 2 sisi, nutrisi dapat, 3 sisi. Nutrisi dapat, pembenahan tanah dapat, terus pengendalian patogen itu dapat juga. Masalahnya kadang-kala petani bingung ngapain, ini tujuannya apa. Nah, sebetulnya kalau kita mau kembali ke apa sih tujuan kita untuk konvensional ini, tentunya kan panen. Tanaman ini bagus, jangan harga ya. Tujuannya ini kita panen bagus. Panen. Jadi
100%. Ini tujuannya. Nah, ketika kita tujuannya dipanen, berarti kita harus menjaga jahe ini jangan sampai terserang sedikit jangan sampai ketembus penyakit. Kalau toh ketembus penyakit, ketembus patogen, ketembus hama, pengganggu, itu sangat mudah kendalikan. Makanya kenapa kita harus melakukan pembenahan tanah, kita harus melakukan kegiatan preventif, aplikasi komposting. Nah, bagaimana langkah dasarnya? Oke. Jangan tegang-tegang, yang di situ bisa rokokan, bisa ngopi-ngopi. Kalau saya di rokokan di sini nanti ada yang protes. Ada yang protes, utamanya anak saya itu kalau protes itu ayah di rumah ngapain rokokan. Nah, oke. Kita ulas langkah 1, pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Dalam 1 hektar ini memerlukan bahan organik berapa banyak? Biasanya 1 tanaman memerlukan sampai panen itu 1 kilo bahan organik. Bahan organik ini terdiri dari biochar 1 bagian, terus terdiri dari pupuk kandang fermentasi 1 bagian, dan kompos fermentasi 1 bagian. Jadi ini kuncinya. Kalau saya pakai pupuk kandang aja bagaimana? Targetnya ada yang nggak dapat. Kenapa? Kita pakai kompos fermentasi, di situ ada energi yang memang tidak ada di pupuk kandang. Contoh, di dalam pupuk kandang aminonya itu kecil sekali, tapi di dalam seresah daun, kompos hijau itu lebih banyak, dan tentunya mineral, utama selulosa, cadangan makanan yang untuk menghidupi mikroba di sekitar perakaran jahe itu banyak banget. Nah, makanya saya pakai ini. Saya pakai ketiga ini. Oke, Mas Andi, Mbak Dwi, selamat datang. Langsung ini ya, langsung gabung. Nah, Mas Andi, piye kabare? Oke, gambarnya goyang, kurang jelas. Oke, siap. Nanti ini asistenku udah datang, jadi dia nanti yang akan ini. Maaf ya tadi lambat untuk mengadmit. Sudah datang ini ya. Suaranya kurang keras. Oke, kami lagi beli online yang namanya mikrofon, belum datang sampai hari ini. Mudah-mudahan besok datang, minggu depan kita bisa rotok banter. Kembali ke sini. Jadi pembenahan tanah untuk 1 hektar itu memerlukan bahan organik berapa sih? Biochar bukan kompos dengan komposisi 1, 1, 1. Itu perlu berapa banyak untuk 1 hektar? Ini untuk jahe, standar yang pernah kami lakukan dalam 1 hektar ini memerlukan 10 ton. Nah, jahe mulai awal tanam sampai dia terakhir budidaya, pengomposan, masuknya kompos itu hanya 2 kali. Kalau untuk konvensional, dia nanti dilanjutkan dengan teknologi komposting. 10 ton per hektar dari campuran 3 tadi, ini dibagi 2 aplikasi. Dibagi 2. 1 pada saat awal tanam, yang 1 bagian lagi, jadi 5 ton ya untuk awal tanam. Nih 5 untuk awal tanam, 5
dia untuk susulan di usia 3 bulan. Selesai. Selanjutnya kita kocok. Itu konvensional. Lebih bagus sih memang kalau kita bagi lagi. Jadi awal tanam ini cukup diberikan 1 ton, tapi nanti setiap kali ini ada dua metode yang pernah kami terapkan. Jadi ada yang metode kita berikan 2 kali, awal tanam, dasaran sama tutupan awal. Nah, nanti berikutnya di usia 3 bulan selesai. Tapi setiap minggu kita lakukan aplikasi komposti dengan dosis 1:10. Itu yang kami lakukan. Ada seperti itu, ada yang seperti ini. Kita aplikasikan setiap kali urukan. Setiap kali urukan. Setiap uruk diberi bahan organik. Jadi kalau kita nguruknya 10 kali, berarti kita memberikan bahan organik 10 kali. Wow, volumenya berapa? Tetap 10 ton, cuman dibagi 10. Bagaimana mas kelebihannya antara yang kita berikan di awal tanam dan susulan di 3 bulan dibandingkan setiap uruk diberikan bahan organik? Plus minus 11-12. Nggak, tergantung juga dari kesuburan tanah. Kalau misalnya kita tanam di konvensional dengan kesuburan tanah yang lumayan bagus, yang cukup lah, itu teknologi keduanya ini cukup bagus. Jadi dengan teknologi keduanya ini kita mampu mengurangi biaya pupuk kimia. Kita mampu mengurangi biaya pupuk kimia. Ini pembenahan jadi teknologinya bukan pembenahan tanah disiapkan dari awal, tapi kita pembenahan tanah dilakukan pada saat ada tanamannya, diberikan terus menerus. Jadi 1 bulan sekali diuruk tipis, kasih kocok komposti setiap minggu. Nah, ini bahan organik ya, pembenahan tanah bahan organik kebutuhannya sekian. Bagaimana dengan kapur, bagaimana dengan zeolit, bagaimana dengan rock fosfat. Nah, ada strategi yang beda-beda. Itu konvensional, strateginya banyak sekali, macam-macam, sesuai dengan kebiasaan. Ada yang mereka lebih suka mengkreasikan kompos daun-daunan tanpa pupuk kandang. Bisa enggak? Bisa. Tapi kita perlu volume yang banyak, volume yang gede. Kenapa? Kompos dari hijauan itu nutrisinya jauh lebih lengkap dibandingkan kompos yang dari pupuk kandang. Tapi dia punya nutrisi itu tersedianya lebih banyak, lebih mudah terserap lagi dibandingkan kompos pupuk kandang. Jadi resikonya lebih kecil, tapi volumenya minta lebih gede. Mas, aku pakai pupuk kompos hijau, hajar aja Pak. Kan sampean pakai komposti. Jadi sama seperti kami waktu budidaya di lahan bekas tambang di Kota Baru, itu seperti itu. Jadi tanahnya ini lengket, dasarannya ini dasaran jerami. Kami pupuk kandang per sak dihargain 20.000, dan itu pun 1 minggu adanya hanya 4 sak. Bagaimana kalau lahan kami 50 hektar? Nggak mungkin toh. Jadinya apa? Ya komposti pakai. Ini yang kami lakukan. Jadi ini lahannya ya. Lahan. Ini kami buat ya seperti inilah. Gambarannya seperti ini. Jadi kami buat lubang tanam. Ini jaraknya cuma 25 cm, pendek sekali. Terus seperti ini. Sama ini pun seperti ini. Lebih seperti ini. Nah, jarak pendek ini untuk kita ngakali supaya yang namanya rumput tidak tumbuh
banyak di sela-sela ini supaya tidak kalah. Dan dengan jarak pendek ini rimpang lebih cepat ketutup. Dengan demikian panas matahari langsung tidak mengenai tanah, artinya tanahnya lebih lembab. Nah, kita tanam ini jahe di sini satu mata saja. Nah, bagaimana teknologinya? Begini, dasaran ini kita kasih jerami, ya, ketebalan kurang lebih 2 cm lah. Nah, jerami kita masukkan. Kalau ada kompos, masukkan kompos. Kalau tidak ada kompos, ya sudah jerami saja. Masukkan kompos. Nah, setelahnya bibitnya dari sini. Ini akar. Kemudian kita tutup lagi. Oh iya, sorry, arang, jerami. Sini tipis saja. Ini arang. Ini arang. Kemudian ada jerami lagi di sini. Dan tidak ditutup tanah. Enggak tutup tanah. Ini modelnya ini tanah permukaan gini ya. Ini lubang. Jadi ini bibit, ini arang, ini jerami. Ini bibit. Kita tutup lagi dengan arang. Kita tutup lagi dengan jerami. Karena tanahnya ini kalau siang keras, kalau pas kering keras, hujan lengket, kami tidak berani tutup tanah. Kita tutupnya jerami seperti itu. Dan ini 1 minggu lagi ditambahin lagi, karena udah turun, tambahin lagi. Boleh sebetulnya masuk tanah, tapi sedikit sekali, tidak boleh terlalu banyak, karena akan mengeras nanti kalau terlalu banyak. Dan rimpangnya tidak akan berkembang. Oleh godong nih, kalau oleh jahe nih, apa ya dipanen jahe, apa dipanen godongnya kan enggak. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi kita cuma nyewa cuman pinjem tanah itu sebagai lubang tanam. Kita tidak berharap dari energi tanah itu, karena tanahnya pH-nya cuma 3. Nah, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Nah, jahe ini dengan seperti ini itu perkembangannya cepat sekali. Limpang. Cepat sekali nih jahenya. Anak-anaknya pun banyak. Nah, ketika sudah seperti ini, kita terus rutin. Nantinya dengan sendirinya akan terjadi proses humifikasi. Artinya pembentukan tanah baru. Dari lapisan-lapisan ini, dia akan membentuk humus baru, akan terdekomposisi. Kita masukkan terus bahan organik. Alang-alang, saya yakin alang-alang banyak, di mana-mana ada. Lele enak suket gerinting malah enak, suket gerinting dicacain, dijadiin kompos, jadiin itu. Jadi mari kita bersahabat dengan rumput, dengan gulma, karena itu energinya luar biasa. Jangan dirondap, masukin, cacain, jadiin itu. Ini yang kami lakukan. Arang, dan alang-alang. Yang namanya kompos sedikit sekali, karena kami sangat terbatas. Ada yang punya cuman 5-6 ekor, dan itu pun 1 minggu kita cuman dapat 4 sak. Itu kami gunakan sebagai komposting. Selanjutnya ini kotoran kompos di nutrisi, perkembangannya tetap bagus, tetap bisa gede, padahal sebelumnya nggak mungkin. Nah, setelah musim berikutnya ini kelebihannya, setelah kita panen di musim berikutnya, tanah ini, media ini relatif lebih subur dibandingkan sebelumnya. Ini terjadi proses pembentukan ekosistem mikrobiologi yang terjadi di berjalan bersamaan dengan budidaya jahe.
Jadi kantong mikroba itu dihidupin jahe di tengah-tengahnya itu. Bukan kita buat seperti kemarin, buat gulutan, buat seperti itu, tidak. Ini seperti ini caranya. Dan itu pun akan bagus nutrisinya. Mas, bagaimana dengan pupuk kimia? Sekali lagi saya tegaskan, kita amati figurnya, postur tanamannya, hijau daunnya, besar kecil batangnya. Itu yang kita amati. Ketika itu bagus, berarti kita hanya memerlukan tambahan sedikit. Nah, pupuk kimia musim ini dipakai musim depan tidak apa-apa kok. Kita nyiapin sekarang aja, musim depan kita baru pakai tidak apa-apa. Jadi itu untuk yang di konvensional. Jadi artinya ketika ini di tanah-tanah yang sulit seperti itu. Ini saya ceritakan pada saat kami di bekas tambang. Dan tentunya kita tahu haranya tidak ada, sangat kurus. Sangat kurus. Nah, bagaimana dengan di apa namanya? Tanah-tanah seperti biasa? Tentunya tidak sulit. Kalau tanah-tanah biasa kita perlu melakukan ini kok. Kita apa namanya, seperti di Toba itu tanahnya agak subur ya, Mas Koko. Kita perlu melakukan ini saja. Jadi dasaran dengan pupuk kandang susulan. Ini pupuk kandang, biochar dan kompos. Ini kompos hijau apapun ya. Susulannya pupuk kandang plus biochar. Kalau jahe saya tidak pernah lakukan SP36 sebagai apa namanya, sebagai dasaran, tapi lebih ke susulan ya. Jadi saya sebut aja SP36 plus dolomit dan unsur hara lainnya, ini sebagai susulan. Dasarannya tetap ini aja, pupuk kandang, biochar dan kompos. Jadi kita olah tanah, kita masukkan, dosisnya tetap sama aja, 10 ton per hektar. Kita masukkan, kita bagi, dosisnya masuk. Nanti selanjutnya pada saat susulan kita hanya memerlukan pupuk kandang dan biochar. Pupuk kandang dan biochar. Nah ini untuk tanah versi yang tanah konvensional lah, tidak terlalu rumit. Nah, ini kita lakukan ini. Nah, susulan ini, pupuk kandang dan biochar, ini boleh dicampurkan SP36. Saya tidak menyarankan dolomit. Unsur lainnya boleh. Tapi kenapa dengan dolomit? Dolomit ini oke, pH akan naik, tapi dia mudah licin ya, mudah tercuci. Nah, sedangkan dolomit ini salah satu unsur makro, meskipun dia sekunder bersama dengan sulfur, bersama dengan magnesium, bersama dengan natrium. Nah, kalau kita belikan dia tebar, apa namanya, banyak terbuangnya, bagaimana yang terbaik? Ya kita kocorkan. Dengan dikocorkan, karena dolomit ini dia mempunyai sifat menetralkan pH, dan dolomit ini sebagai fungsi utamanya dia untuk menjaga kadar air di dalam tanaman. Bagaimana kita mau membuang kadar air di dalam tanaman kalau tanpa dolomit? Nggak bisa. Overwatering, dibiarin aja busuk. Terus bagaimana? Ya dolomit aplikasinya. Sampean tebar, terjadi reaksi asam basa, mengkeret oyote. Ya stres. Terus kita encerkan air. Kalau mau spray, endapkan, ambil beningnya. Kalau mau kocor, encerkan dengan air, langsung kocor. Langsung kocorkan. Nah, itu perakaran akan lebih mudah menyerap dan tidak ada reaksi-reaksi baru lagi di dalam tanah. Nah, itu begitu terserap. Nah, dengan sendirinya kadar air yang terlalu berlebih di dalam tubuh tanaman akan terbuang melalui proses evaporasi, melalui daun, proses penguapan. Nah, dengan begitu
tidak terjadi overwatering dan pertumbuhan menjadi normal kembali. Oke, jadi selama ini saya tidak pernah memberikan dolomit sebagai dasaran. Nah, apakah itu salah? Karena umumnya seperti itu. Tidak salah, tapi kurang tepat. Belum ada tanamannya kok ngapain di dolomit, sedangkan dolomit ini, kalsium ini dibutuhkan tanaman sebagai unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ketika belum ada tanamannya ya mubadir. Karena apa? Begitu kita berikan dasaran, begitu kita berikan dolomit itu tadi di tanah sebelum ada tanamannya, iya saat itu dia pH akan naik. Tapi ketika ini proses oksidasi terjadi, proses proses pencucian oleh air, oleh darah ini terjadi, ya hilang lagi, drop lagi pH-nya. Terus apa mas solusinya untuk dasaran? Bisa zeolit, masukkan arang dan abu, masukkan kompos, masukkan pupuk kandang. Itu lebih tepat dibandingkan kita mengaplikasikan dolomit. Nanti silakan dibantah. Nanti kita diskusi agak menarik. Ya mungkin ini beberapa teman-teman tahu dolomit itu ada dasaran kan gini-gini. Ah itu kita perlu mengupas itu. Kita perlu mengupas itu sebetulnya seperti apa sih dan dasar teorinya kenapa? Apa dasar teorinya apa? Kenapa kok tidak boleh sebagai dasaran? Karena aplikasinya dolomit juga tidak sedikit loh, 1 hektar 1 ton. Nah, itu akan efektif ketika itu dikocorkan dan diserap tanaman langsung. Oke, ini untuk jahe di lahan konvensional. Di lahan konvensional kita memerlukan dasarannya pupuk kandang, biochar dan kompos. Ini diolah seperti biasanya, kompos dari material ini campur 1:1 semuanya. Kemudian ditebarkan, tinggal kita pakai metode yang mana, metode susulan yang pupuk kandang biochar ini dilakukan setiap bulan, atau kita cuma pakai metode 2 susulan, 1 kali susulan. Kalau 1 kali susulan berarti yang ada di sini dasaran ini membutuhkan 5 ton. Nah kalau susulannya berarti membutuhkan 5 ton. Nah tinggal dipilih yang mana. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan metode setiap bulan kita uruk, ya berarti ini kita pakai cukup 2 ton, yang di sini 8 ton. Jadi setiap bulan kita mengeluarkan 1 ton untuk urukan 1 hektar atau populasi 20.000 sampai 25.000 jahe. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 20.000 1 ton berarti kita hanya memerlukan 10.000 ya kurang lebih hanya 500 gram. Ya 500 gram 50 gram ya, tolong dibenerin, aku matematika aku ini rotok ngawur. Ini pakai ini atau pakai yang metode tadi, yang metode di lahan. Banyak metode, tinggal kita mana yang paling mudah bagi kita. Tentunya yang paling utama kita membentuk ekosistem di sekitar perakaran tadi. Ekosistem mikronya luar biasa. Oke. Nah, kalau metode vertikultur ini kita campurkan bahan tadi antara kompos, 1 bagian kompos, 1 bagian biochar, 1 bagian pupuk kandang, dan 2 bagian tanah. Kompos hijauan boleh. Ini kalau banyak, ini agak beda dengan yang ada di materi yang tadi pagi ya di Mesir. Tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Banyak mana kompos sama pupuk kandang itu aja. Kalau banyak komposnya, pupuk kandangnya dimasukkan sedikit. Kalau banyak pupuk kandangnya, kompos hijaunya dimasukkan sedikit. Ini masuk, dicampurkan menjadi rata, mix,
masukkan komposti, diamkan 3 hari. 3 hari peram. Loh, kenapa diperam lagi, Mas? Kan sudah difermentasi 1, 2, dan ini biochar ini juga sudah pasti non patogen. Lah tanahnya ini sabun terin merah. Rata-rata kita tidak sadar kalau tanahnya ini membawa patogen. Nah, ini yang akhirnya menjadi bumerang pada saat jahe ditanam, terus akhirnya terjadilah kendala-kendala gangguan patogen. Ini yang bahaya. Campurkan jadi satu, setelah dimix, sirami komposti seperti kita buat kompos tuh, dasaran buat kompos seperti apa. Nah, setelahnya 3 hari kita peram. Baru setelah itu kita masukkan polybag ketebalan 5 cm dasaran, setelahnya tanam bibit. Nanti yang namanya diuruk sedikit ketika keluar ini saya gambarin ini ya. Ini polybag 5 cm. Ini 5 cm kompos. Ini bibit. Ini ditutup lagi. Nah, kapan kita nguruk lagi? Oh, 1 bulan lagi? Belum tentu. Bisa lebih cepat lagi. Ketika kita aplikasikan nutrisi yang tepat, komposti, medianya pas, terus dia jahenya ini tumbuh sehat, kita bisa lakukan. Kalau ini tiba-tiba muncul rimbang, wis mentol maneh yo di atas permukaannya, ya kita tutup lagi tipis, red. Bisa jadi ini 1 bulan, bisa jadi nanti kita 1 bulan sekali. Pengalaman saya setelah, jadi after 3 bulan ini kita ini melakukan penutupan ini 1 minggu sekali. 1 kali. Nih, pengalaman saya ketika nutrisi ini bagus, kita masukkan komposti. Dan ini tetap, kalau hortikultur tetap pupuk kimia masuk sebetulnya kayak di konvensional, hanya saja sangat kecil terukur. Dan kita masukkan ya. Ini 1 minggu sekali kita nguruk. Saiki Sabtu ya. Sabtu minggu depan kita nguruk lagi, udah keluar lagi, udah mentol lagi. Itu akan lebih, kegiatan itu akan lebih, intensitasnya akan meningkat ketika dia masuk usia 7 bulan. Ini ketika 7 bulan bisa jadi seminggu 2 kali. Pertumbuhannya edan deh. Wah, rempangnya banyak sekali. Jahenya semakin, anak-anaknya juga banyak. Jadi ini gede. Nah, yang terjadi, jahe ini ketika nutrisi cukup, pertumbuhannya dia akan melebar ke kanan dan ke kiri, akan naik dan turun ke bawah. Jadi dia akan full satu. Terjadi ya seperti yang di video-video di YouTube yang pagi tadi, dan ada video-video foto-foto yang sering saya tampilkan, itu bisa lapis 3 dia. Ke sampingnya gede, ke bawahnya juga gede. Sebetulnya ini teknologinya ini sederhana. Saya enggak ada teknologi yang saya tutup-tutupin. Makanya saya pikir-pikir, kalau kita merahasiakan ilmu, berarti itu suatu kebodohan bagi saya pribadi ya. Kalau saya merahasiakan ilmu, itu satu kebodohan, karena saya dibuka ilmu itu, diberikan sedikit kasih sayang oleh Allah untuk saya mengetahui intisari dari proses budidaya ini. Nah, ini harus saya sampaikan. Ketika saya tutup, akhirnya itu akan malah menjadi beban bagi saya. Jadi tidak akan jadi manfaat. Nah, ini jadi jahe jenengan nantinya itu dia akan berimpang ke samping dan dia akan turun. Oh, tak bunderi. Ndak lagi ada istilah jahe jenggot, akeh oyote,
rimpangnya sedikit. Nggak ada lagi nanti jahe, wah anakannya banyak tapi rimpangnya enggak. Sebetulnya jahe tidak memerlukan anakan yang banyak. Dia cukup 5 maksimal 10 anakan itu cukup dia untuk berproses fotosintesis untuk membentuk rimpang cadangan makanan. Nah, itu tergantung kita. Kalau nutrisinya over di salah satu ya tentunya akan menjadi masalah. Nggak akan bentuk anak-anak sing akeh. Saya pernah dibantah, loh Mas, ini sampean ini kayak gini nih, anaknya sedikit nanti rimpangnya sedikit, nggak besar, kecil. Saya bongkar, ternyata gede juga kok. Artinya ya jawabannya sederhana lah, kalau kami sih memang mencetak rimpang, bukan mencetak anakan. Lah kalau mau panen godongnya ya nggih monggo, kalau saya ndak mau, saya pengennya panen rimpangnya. Nah itu jadi sebetulnya teknologi vertikultur ini punya kelebihan, dia bisa panen lebih cepat, 8 bulan wis panen gede, wis ripah. Kalau di konvensional rata-rata dia baru di usia 10 sampai 12 bulan, yaitu fisiologis. Kalau dipaksakan di bawah itu panen akan mudah busuk, jahe muda. Nah, kalau di vertikultur enggak. Kenapa? Karena nutrisi terukur terus menerus, masuk. Nah ini urukan terus. Apakah di konvensional bisa dilakukan? Bisa banget. Itu saya lakukan kok. Itu bisa banget. Jahe merah, jahe gajah, jahe emprit dilakukan seperti itu, jadinya pun sama baik. Kelebihannya kalau di tanam konvensional di tanah, jahenya lebih bobot, lebih berat, lebih pedas. Kenapa? Ada bantuan mineral-mineral yang ada di dalam tanah, yang itu tadi diurai oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam komposti, yang akhirnya terserap sempurna oleh akar jahe, dan akhirnya rimpangnya ini dari awal rendemennya tinggi. Nah, begitu. Oke, jahe saya kira kita buka diskusi. Silakan dibuka mikrofonnya, satu persatu tanya sambil kopinya diminum. Oke, silakan. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Andi, Menggawi Mas. Monggo. Untuk jahe, saya ingin tahu lahan yang mendapatkan sinar matahari full sama yang lebih teduh, itu pertumbuhannya habis yang mana Mas kalau untuk jahe? Karena saya mikirnya kalau untuk tumpang sari kan masih lumayan kan jahe. Nah, tapi pertumbuhannya terus lama waktu panennya itu bagus yang mana? Yang full matahari atau yang di bawah teduhan sengon mungkin? Itu bibit yang terbaik yang kita ambil itu jahe di usia berapa? Oke. Sami. Jadi jahe di awal-awal vegetasi, dia waktu dia pertumbuhan awal, saya sebutnya pravegetatif ya. Pravegetatif. Justru dia tidak boleh kena sinar langsung. Pravegetatif ini harus dinaungi. Piye carane? Satu, bisa dengan paranet. Bisa dengan paranet. Terus atau kita buat payonan, atau apa ya, teduhan, buat peneduh. Tadi dibuat peneduh ini nih. Nah ini jahe ini di sini. Ini bibit jahe. Oh ini udah ditanam kok ya. Nah ini ibaratnya
tandurane. Iki sing ndek ndukure apa? Ya, ini ono jerami atau pelepah pisang atau apa. Di usia berapa pravegetatif ini? Di usia 0 sampai 2 bulan. Dia harus dinaungi dan tidak boleh kekurangan air. Kalau kekurangan air, berhenti dia, tumbuhnya dia berhenti, tunas tidak mau berkembang, resikonya pasti mati. Resikonya pasti mati, apalagi bibit yang belum cukup usia. Bibit jahe itu usia berapa sih yang bagus? Tua fisiologis. Iki umur 12 bulan, 12 bulan. Sampean panen jahe, daunnya sudah layu sendiri, leles sendiri, didongkel, itu sudah tua fisiologis. Kalau panen jahe daunnya masih hijau, sampean dongkel kayak bibit, itu cari mati, busuk mas sampean tanam. Cari yang memang sudah tua fisiologis, secara fisiologis. Nah, ada memang banyak penyedia bibit jahe, tapi hati-hati ketika jahe ini dipanen terus didiamkan, ditaruh di tempat biasa gitu ya, asal nggak kedangan. Itu dengan jahe tua tampilannya mirip. Gak awas, kalau kita ndak teliti, kita ndak tahu ini jahe muda atau jahe tua. Soalnya kalau jahe tua itu gampang kok niteninnya itu. Kulitnya ini sudah keluar gurat-guratnya, dia lebih coklatnya lebih gelap. Terus pada saat kita potong, jelas ini kering, tidak netes air. Itu bibit bagus. Kalau tidak netes air. Nah, ini terus di tengahnya ini keluar seperti wortel yang ada tengahnya kuning. Itu kalau jahe tua seperti tandanya. Tapi kalau masih muda kita potong gini, itu keluar airnya. Dan kalau dipegang itu jahenya gini ya, pegang masih agak lunak. Nah, ini bahaya. Ketika masih agak lunak terus kita perlakukan metode semai jahe, kita rendam dengan komposti, kita perlakukan pemeraman sampai dia keluar tunas. Nggak keluar tunas malah busuk. Kalau jahe tua, jahe memang dia sudah bibit yang sudah melewati fase dormansi, diperlakukan seperti itu, diperam, terus disemaikan, yang disirami setiap hari, yang kelembapannya harus 70-80% lah maksimal. Itu keluar dia cepat. Nah, makanya hati-hati bibit jahe. Kita beli ke petani-petani yang memang bisa dipercaya. Ya memang sekarang bibit jahe mahal, atau ke penyedia bibit yang memang dia sudah punya dia sudah punya nama yang baik. Dia bukan bakulan bibit, tapi dia ikut mengawal, ikut memberikan saran. Jahe ini bagusnya seperti ini. Nah, itu keren. Nah, kembali ke sini, pada saat prevegetatif dia harus diberi naungan. Oh, berarti aku nandur langsung ngesori tetelan iso ya mas ya. Tanam di bawah pohon itu berpotensi bagus, tapi rimpangnya tidak akan bisa gede seperti yang lepas langsung ke sinar matahari, karena mutlak dia memerlukan proses fotosintesis yang tanpa halangan untuk dia membentuk rendemen dan membentuk rimpang yang baik. Oke. Jadi pada saat usianya sudah masuk 2 bulan lebih ya, 2 bulan ke 3 bulan, ini harus dilepas. Ini perlu full sun, full matahari langsung mas. Dan
dan seterusnya. Ini langsung dia perlu. Untuk apa dia? Untuk membentuk. Dia untuk berfotosintetis. Ketika dia berfotosintetis, dia akan membentuk rimpangnya ini. Jahe ini perlu air tapi dia minta kering, udara yang kering. Untuk selanjutnya dia perlu untuk membentuk rimpang yang berkualitas. Kuncinya ketersediaan mineral, ketersediaan unsur mikro, dan bahan organik yang cukup. NPK diperlukan tapi tidak banyak. Kenapa kita sekarang hajar NPK terus menerus? Rimpang jahe kalau kena pupuk kimia langsung di rimpangnya ini ya, kena pure kering dia, tidak mau keluar tunas, tidak mau membesar, rimpangnya. Artinya yo kayak ono pupuk kimia tapi ojo ditebar, kocorke barengan komposti, itu akan lebih aman dan dia nggak akan terganggu proses metabolisnya, proses pertumbuhannya. Nah, 2 bulan 3 bulan dia full sun ini terus sampai dia usia paling bagus pertumbuhannya itu di 9 bulan full sun. Setelahnya usia terakhirnya ya silahkan, itu dia sudah fase-fase tua, fase-fase menyiapkan dirinya untuk menjadi bibit. Nah, rata-rata kalau untuk panen untuk kebutuhan lokal kita panen di usia ini kok 9-10 bulan. Ini sisa dipanen. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nah, ini yang untuk pasaran yang ada di lokal Indonesia ini seperti ini. Kayaknya yang masuk ke ekspor juga seperti ini ya. Ini saya kurang paham sih karena grade-grade ini ada ahlinya sendiri itu. Bung Ganesan punya itu ahlinya, itu namanya Pak Tani Barokah gitu. Itu beliau ini sekarang lagi tanam jahe. Yang tahun lalu nggak salah ya. Tahun lalu itu ada 2 hektar atau berapa hektar itu di Ndau. Alhamdulillah kok bagus itu. Teknologinya beliau memang expert jahe. Tadi kita diskusi engkel-engkelan. Kudu ini ora iso kan, kudu ini. Nah, sekarang kita iso nggak kita lakukan ini gitu. Jadi dikasih naungan untuk awal, nanti setelahnya dibuka, dan naungan ini untuk musim yang berikutnya. Nggak terlalu tinggi, ya sekitar ketinggian 1 meter 50 cm pendek saja, pendek saja, dan itu untuk menekan penguapan dari bawah supaya air enggak terlalu tanah enggak mudah kering, jadi jahe ini dapat full air. Nah, oke, selanjutnya monggo silahkan dibuka mikrofonnya, silakan. Jadi kita mengulas agak detail masalah jahe. Sambil dibuka mikrofonnya saya akan ulas ini dulu. Kalsium, magnesium, natrium, sulfur. Ini makro sekunder. Diperlukan banyak jumlahnya. Tapi tidak sebanyak NPK. Tidak sebanyak NPK. Nah, artinya kita lakukan pemupukan ini, kita berikan kalsium, magnesium, natrium, sulfur ini harus tepat ke tanamannya, ke perakaran tanamannya supaya terserap. Sama seperti NPK, kita lakukan kocoran, kita lakukan pupuk tugal, digejik, dibenamkan.
itu diperlukan kita harus tepat dekat dengan akar. Dekat dengan batang ya kosong, dekat dengan akar. Ada jarak sekitar 10 cm. Nah, sama kalsium, magnesium, natrium, sulfur, iya. Karena ini unsur makro sekunder tapi sangat diperlukan. Ini yang kita lupa. Ini yang sering kita lupa ini. Kalsium, lali. Sulfur ini dipakai pada saat tanaman kita terserang jamur, ya apa ya? Kan emang sulfur obat panu doang? Oh enggak. Dia unsur makro sekunder, Bapak. Dia diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Dia diperlukan tanaman sebagai unsur utama pembentuk penguat sel-sel tanaman itu tadi bersamaan dengan kalsium, magnesium, natrium. Tanpa adanya sulfur, tanaman ini tidak akan tumbuh sempurna, klorosis, kuning, akhirnya bunga gampang rontok, gampang terserang penyakit. Nah, ini harus kita pikirkan ini. Wah, aku pupuk NPK ku nggawe NPK sing regane 20.000 sak kilo. Wah, saya pakai pupuk nitrat, saya pakai kalium tanpa kloride. Kita pakai mikro yang bagus, yang 750.000 per kilo. Oke, tapi jangan lupa semuanya itu tergantung dari ekosistem tanah, tergantung dari ketepatan kita. Kalau ini tidak imbang, ini SD nggak mikro, NPK cukup. Ini lupa, ini diberikan kalsium kapan? Diberikan pada saat pH-nya drop. RW kalsium kok kayak munggahno pH. Aku keliru ngomong aku. Bukan, kalsium ini bukan hanya untuk naikkan pH. Justru yang naikkan pH itu siapa? Abu. pH-nya 11, langsung naik dan stabil. Ketika kita aplikasi abu, saat itu juga pH naik, turunnya tidak banyak, naik dari 4 menjadi 6, des turun dia tinggal 5,8, dan itu bertahan minimal 1 minggu. Apabila kita tidak aplikasi apa-apa nih, cuma abu doang. Tapi kita akan aplikasikan kompos, kita aplikasikan komposti, yaitu akan berlarut-larut, akan naik dan stabil di situ. Nah, kalau kita masukkan kalsium, sekarang kita masukkan, besok pagi udah berubah itu. Udah turun lagi, hari ini naik, besok udah turun lagi. Apalagi golongan CaCO3. Nah, artinya kita memerlukan unsur-unsur ini tepat aplikasi. Ngono lho, Son. Magnesium. Magnesium apa Mas ini? Nah, ada kiserit, ada lain-lain, MgSO4. Nah, ini sangat dibutuhkan. Kalau tanpa magnesium tidak akan terjadi proses fotosintesis. Nah, ketika tidak terjadi proses fotosintesis, artinya tanaman ini tidak akan membentuk cadangan makanan. Nah, wis nggak kebentuk cadangan makanan yo berkembangnya yo angel. Loh Mas ya, buahnya ndak manis ya, bukan ndak manis, ndak jadi buahnya, rontok semuanya. Nggak akan vigor. Magnesium itu diperlukan karena dia unsur utama pembentuk klorofil. Nah, ketika klorofil ini sempurna, yang terjadi proses fotosintesis akan menjadi baik, metabolis tanaman menjadi baik. Natrium juga begitu, dia mineral Na yang dibutuhkan tanaman. Sulfur juga begitu. Jadi mulai sekarang pemupukan itu imbangi. NPK ini iyo, kalsium ini makrosekundernya iya. Mulai kapan? Mulai kita tanam awal. Kenapa? Di komposti. Komposti itu unsur ini semua ada. Oke, silakan. Mikrofonnya buka, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Belum kita masuk ke proses ini ya, kentang dan tabu lampot.